dan teman-teman semua. Hari saya melanjutkan modul kedua. Tadi suster menjelaskan modul pertama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, kemitraan dengan Puspeka. Itu saya kena modul 2. Ini modul 2 ada 5 poin. Ada 5 poin. A. Satuan tugas dan tim pencegah dan penanganan kekerasan atau disingkat dengan TPPK. Tugas dan fungsi satuan tugas. Satuan tugas merupakan koordinator yang mencegah dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Satuan tugas dibentuk dan diangkat oleh kepala daerah. Itu satuan tugas dibentuk dan diangkat oleh kepala daerah, terlebih itu kalau di kota ya. Nah, atas usul kepala dinas pendidikan untuk memberikan dukungan kepada sekolah dan upaya mencegah dan penanganan kekerasan. Dukungan tersebut berupa pendampingan, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi atas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan sekolah, satuan pendidikan. Rincian tugas dan fungsi satuan tugas. Nah, ini lumayan banyak, ada 10. 1. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 2. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK atau tadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, itu satuan tugas melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap TPPK. 3. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan dinas terkait atau lembaga layanan, tenaga ahli, pihak lain terkait fasilitas oleh satuan tugas dapat diberikan melalui penyediaan narahubung atau menjembatani koordinasi TPPK dengan pihak-pihak yang dibutuhkan. 4. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dalam wilayah kerja satuan tugas berupaya agar setiap peserta didik yang terlibat dalam kekerasan tetap mendapatkan hak pendidikannya, baik sebagai pelapor, terlapor maupun saksi. Nah, di sini ternyata sebagai pelapor yang menjadi korban dan terlapor juga harus kita perhatikan, maupun saksi. Saksi memberitahu kejadian itu, pelapor sebagai korban, dan terlapor ini tidak tutup kemungkinan bahwa mereka juga awalnya korban dan meneruskan. Kalau yang namanya kejahatan seperti bullying ataupun seksual secara verbal atau psikis itu termasuk tadi suster sudah menjelaskan, itu mempunyai sisa membekas yang sangat berjangka panjang. Nah, makanya seperti pelecehan seksual itu biasa korban-korban itu akan menularkan kepada orang lain, seperti dendam atau merasa sesuatu yang mau diulangi karena ya tadi itu sudah terjadi berulang padanya, dan itu dia merasa bahwa suatu hal biasa, atau juga karena dia punya dendam dan akhirnya dia menurunkan kepada orang lain, memperlakukan orang lain seperti yang pernah dilakukan pada dirinya. 5. Memfasilitasi dan pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum. Itu sebagai pelapor sebagai pelaku ya, itu yang
setelah ditahan akan diberi edukasi atau hukum akan melindunginya karena dia di bawah umur atau memang belum masih anak-anak ya. Tapi kalau orang udah usia di atas dari 18 sudah masuk ke dewasa dan mereka sudah punya KTP, otomatis mereka sudah tidak dianggap anak-anak. Mereka sudah diikuti hukum secara normal, secara umumnya. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan oleh satuan pendidikan. 7. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan. 8. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Tugas satuan melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik dalam proses perencanaan dan penyusunan usulan program maupun dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. 9. Memberikan pendampingan kepada korban atau saksi pendampingan korban dan saksi. Korban otomatis sudah ketakutan, saksi juga ketakutan untuk memberikan kesaksiannya ataupun ada ancaman yang berstatus sebagai peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. 10. Mengelola data khusus kekerasan. Satuan tugas bertugas mengelola data kekerasan dan pembinaan pengelolaan data kekerasan bagi TPPK. Akhirnya keanggotaan satuan tugas ternyata mereka juga punya masa itu di sini bisa dijelaskan berakhirnya masa keanggotaan. Nggak kelihatan Bu Ben. Oh, astagfirullahaladzim. Yang benar. Iya. Enggak apa-apa. Mungkin agak diituin biar kalau gini terlalu dekat suster saya dengan ini. Agak di putar dikit. Iya. Lagi sedikit. Pas. Oke. Nah, dalam keanggotaan TPPK ini yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah yang diajukan oleh tadi Dinas Pendidikan untuk sekolah-sekolah itu punya masa akhir tugas tuh ada batasnya. Akhir keanggotaan satuan tugas dapat berakhir karena alasan berikut. 1. Berakhirnya masa tugas selama 4 tahun. Mereka rupanya 4 tahun, seperti masa periode jabatan ya suster ya, 4 tahun juga mereka. 2. Mengundurkan diri. Walaupun belum masa jabatan selesai, kalau dia mengundurkan diri karena suatu hal, itu bisa diperkenankan. 3. Menjadi tersangka tindak pidana kecuali tindak pidana ringan. Beberapa tindakan yang termasuk, ini ada nih bahasanya, menjadi tersangka tindakan pidana kecuali tindak pidana ringan. Nah itu saya tidak tahu nih tindak pidana ringan seperti apa. Yang namanya pidana tetap pidana. Iya kan? Nah tindak pidana ringan. Tapi kalau kita yang awam begini, mau kamu ringan, kamu berat, setidaknya tidak itu kan ya suster ya. Sesuatu itu akan berulang, iya kan? Tapi ada yang saya lihat tadi itu di materi yang tidak bisa ditoleransi itu KDRT. Kalau yang kekerasan seperti ini masih ditoleransi. Oh, itu yang tadi bilang ringan kali itu ya. Oh, KDRT ya. KDRT sama sekali itu sangat termasuk KDRT seksual loh. KDRT termasuk seksual ya. Enggak deh, KDRT ini kan kekerasan. Kayak rumah tangga, ya bisa seksual juga bisa. Iya, memaksa gitu kan. Ya seperti pemerkosaan lah jadinya kan. Walaupun itu mereka berumah tangga gitu kan. Nah, beberapa tindakan tidak termasuk. Nah, ternyata mereka punya kategori yang termasuk pengecualian itu. 4. Berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas. Mungkin berhalangan ini karena pindah tugas suami kali ya suster ya, atau pindah tugas
kemana, jadi akhirnya mereka nggak bisa lagi melanjutkan. 5, meninggal dunia. Sudah pasti itu. 6, terkait melakukan kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus kekerasan yang dilakukan oleh satuan tugas. Nah, inilah kalian yang tadi jelaskan sini ya. Kekerasan yang ini poin 6 di sini, terbukti melakukan kekerasan berdasarkan pemeriksaan kasus kekerasan yang dilakukan satuan tugas. Betul nggak? Ya, salah satunya KDRT itu ya. Nah, 7, pindah tugas atau mutasi. Ya, berarti pindah tugas ini dari lembaga dia sendiri yang memindahkan, bukan karena pribadi ya. Terus 8, tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan. Nah, tidak lagi memenuhinya. Ini saya nggak tahu ini. Apa masa jabatan atau fisik. Nah, kita kan nggak tahu kan. Nah, tidak lagi memenuhi syarat, pelupa kali ya, sakit-sakitan kali ya suster ya. Bisa jadi. Oke, lanjut. B. Nah, itu tadi A, sekarang yang bagian B, pembentukan satuan tugas. Cara membentuk satuan tugas PPKSP pemerintah daerah atau yang sudah tadi sudah diresmikan ya oleh pemerintah daerah ini. Nah, ini dia mempunyai poin-poin tertentu sampai 6 poin ini. 1, persiapan penyusunan satgas. Nah, persiapan penyusunan satgas ini ternyata terdiri dari kepala dinas pendidikan, menentukan struktur organisasi satuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang sebaiknya terdiri dari penanggung jawab, pengarah, koordinator, sekretaris, dan anggota. Lumayan ya, banyak ya. 2, koordinasi antar OPD terkait. Apakah itu OPD? Rapat koordinasi OPD dihadiri oleh Dinas Pendidikan, dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial, serta organisasi masyarakat atau profesi yang terkait dengan anak-anak. Itu koordinasinya. Terus 3, penyampaian usulan anggota oleh OPD terkait. OPD terkait ini atau OPD ini organisasi ya. Ya. Nah, terus penyampaian usulan anggota oleh OPD terkait itu kepala dinas pendidikan memeriksa satuan anggota satuan tugas untuk menentukan apakah usulan sektor pemerintahan memenuhi syarat keanggotaannya. Kemudian menyampaikan usulan tersebut kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Wah, besar juga cakupannya. Nggak main-main ini ya, suster ya. 4, penyampaian susunan dan anggota satgas. Kepala Dinas Pendidikan memeriksa usulan anggota satuan tugas untuk menentukan apakah usulan sektor pemerintahan memenuhi persyaratan keanggotaan. Kemudian menyampaikan usulan tersebut kepala daerah melalui sekretaris daerah. 5, penetapan susunan dan anggota satgas. Kepala daerah kemudian menerbitkan surat keputusan mengenai pembentukan satgas. SK ini disampaikan kepada Kadis Kependidikan Provinsi atau Kabupaten Kota serta dinas lainnya yang perwakilannya ditetapkan sebagai anggota satgas. Karyawannya itu ada yang menjadi anggota satgas. Itu penetapannya. Terus 5, pelaporan penentuan satuan satgas di portal PPKSP. Setelah proses pengangkatan dan penempatan anggota satgas, Kadis Pendidikan mengunggah informasi dan surat keputusan pembentukan satgas di lingkungan daerah di laman. Nah, mereka ternyata punya laman juga yang dapat kita gunakan untuk tadi itu
sepertinya yang bisa mengajukan anggota ini dari sekolah-sekolah masing-masing atau yang berkaitan yang tadi seperti kepala dinas, susulan dan yang berhubungan dengan anak, organisasi masyarakat atau profesi yang terkait dengan anak. Oke, baik. Nah, seperti ini lampirannya akan format yang akan diberikan kepada dapat di template surat pernyataan, surat usulan tuh, dan surat keputusan. Pada tautan tuh ada tautan s.id/surat pernyataan garing Satgas. Ini udah banyak, ada 3 itu. Nah, yang bisa ditemukan. Oke, baik. Nah, nih cara pelaporan Satgas tuh PPKSP KSP ini ada 4 ini ya. 1 untuk melaporkan pembentukan Satgas kunjungan laman, ada di ini sudah ada ya, itu ada PPSI ya, titik 2/2 itu Mendak itu sampai ke Mendagri loh. Jauh ya, ternyata dari pusat ya. Terus 2, login menggunakan akun yang sama dengan akun Verpal Pusdatin Kemendikbud ya. Berarti yang sudah dilakukan di atas itu kita pasti ada Verpal itu di halaman di atas itu. 3, itu setelah berhasil login, pilih input anggota pada profil. 4, unggah dokumen SK Satuan Tugas dengan format PDF. Oh, ternyata mereka sudah terpilih, mereka harus itu suster lapor lagi ke dinas. Ternyata mereka yang sudah terpilih ini suster mereka harus berlapor ke pusat. Nah, itu mereka ini seperti ini nih tulisan yang tadi itu yang tadi itu dia setelah mereka minta unggah SK-nya, satuan tugasnya itu dalam format PDF ke laman atas itu untuk laporan ke pusat, ke menteri. Ternyata setelah dikukuhkan harus dilaporkan bahwa ada pembuatan selama ini organisasi. ada yang Kita enggak ada dari dinas enggak ada kan? Enggak ada ngajak kita ya ini ya. Iya, mungkin dia tingkatan tahu tinggi. kalian dulu enggak ada. Enggak ada, kami dulu enggak ada juga. Mungkin kena tingkatannya suster ya. Iya. Untuk informasi lebih jelas itu ada baca juknisnya itu di s.id/juknis PPKSP ya. Itu ada kalau mau. Nah, C, tugas dan fungsi TPPK atau tim itu tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tugas dan fungsi TPPK menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari TPPK pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Baik. Nah, ini tahap pembentukannya tim pencegahan dan penanganan kekerasan lingkungan satuan pendidikan. Nah, cara mengenal TPPK. TPPK adalah bagian dari satuan pendidikan yang melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. TPPK berkedudukan sebagai tim pelaksana yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan tujuan untuk membantu mengerjakan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan yang menjadi tugas dari satuan pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TPPK bermitra dengan satuan tugas sesuai kewenangan dan pembagian pengelolaan pendidikan di lingkungan pemerintah daerah berikut merupakan perinciannya. Oh, ternyata itu mereka pembentukannya orang pemerintah daerah dulu. Setelah itu baru mereka merangkul sekolah-sekolah lain untuk menjadi anggotanya, suster. Iyalah dari pemerintah, kalau pemerintah tidak mengadakan kita kita juga nggak bisa apa-apa kan, karena mereka juga udah ada aturannya kan ya, suster ya. Nah, inilah tabel pembagian mitra kerja antar TPPK dan satuan tugas. Oh, padahal ada PAUD ya.
jenjang atau jenis satuan pendidikan. Mungkin karena ada laporan baru mereka ngadakan kali Suster ya. Tadi kan kata sesuai kebutuhan di lingkungan daerah atau kota tersebut. Tabel pembagian mitra kerja antar TPPK dan satuan tugas, jenjang, jenis satuan pendidikan dan mitra kerja. Untuk PAUD, SD, SMP, sekolah khusus dan kesetaraan itu satuan satgasnya kabupaten dan kota. Tapi kalau SMA, SMK dan SLB, waduh, SLB ternyata lain dia dari kita. Satuan tugas provinsi. Berarti itu naungan gubernur dan atas naungannya wali kota. Ya, PAUD sampai kesetaraan itu wali kota. Sedangkan SMA, SMK dan SLB itu kayaknya iya, yang Ya, SLB kayak yang sosial, panti sosial. Iya. SLB ini dia termasuk dalam lingkungan gubernur ya. Oke, lanjut. Tahap pembentukan TPPK, target dan jangka waktu pembentukan TPPK berdasarkan jenis jenjang satuan pendidikan sebagai berikut. Tabel jangka waktu pembentukan TPPK itu ternyata jenjangnya, terus target jangka waktunya, catatannya. Nah, ini ada catatannya. Contohnya ini ya, PAUD dan satuan pendidikan non formal itu PAUD ini. Jangka waktunya 1 tahun. Apabila TPPK dalam satuan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan oleh gabungan satuan pendidikan anak usia dini, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten atau kota mengatur penetapan keanggotaan TPPK gabungan satuan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tata cara dalam pedoman ini. Jika sumber daya manusia di PAUD tidak mencukupi, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan Dinas Pendidikan. TPPK yang dimaksud dalam konteks ini adalah TPPK gabungan dari beberapa satuan PAUD. Hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Butristik ya. Ristek 4 itu 46/2003. Ternyata tahun 2003 pasal 24 ayat 3 dikarenakan kekurangan sumber daya manusia. Ternyata bisa mereka bergabung karena kurangnya pendidik mungkin ya anggotanya, makanya mereka bisa bergabung. Mungkin sekolah-sekolah kecil itu ya, kalau skala kita ini kan gede ya Suster ya, pasti kita sendiri dari TK sampai ke SD, SMP-nya, SMA-nya mungkin tersendiri karena lumayan gede kan. Terus dasar menengah dan khusus itu 6 bulan. Hanya 6 bulan, tapi kalau TK 1 tahun. Ini target jangka waktu pembentukan TPPK berlaku sejak Kemendikbudristek PPK SK diundang. Itu 4 Agustus 2003. Ternyata sudah 2 tahun yang lalu. Ya, ini kan Permendikbudristek yang sekarang kan ubah lagi, bukan Ristek lagi. Kemarin kan mereka itu lagi karena itu, kurikulum merdeka kan mereka buat ubah lagi. Ya. Banyak itu. Berarti kalau Ini ganti model lagi. Lanjut. ganti kepemimpinan ganti Iya, dari atas sampai ke bawah kan jadinya gitu kan. Calon anggota TPPK dapat mencontoh format surat pernyataan sebagai berikut. Nah, ini ada nih surat pernyataannya bahwa dia mau menjadi timnya. Terus kepala satuan pendidik dapat mencontoh format satuan sebagai berikut. Nah, ini kok kepala sekolah nih dapatnya seperti ini. Memutuskan, menentukan, itu seperti itu rupanya. Surat pernyataan dan surat keputusan. Berarti gurunya kepala sekolah memberi surat keputusan kepada gurunya seperti ini ya Suster ya. Lanjut. Terus ini kepala satuan pendidik akan mencontoh format surat keputusan sebagai berikut. Nah, ini juga ada contohnya. Ternyata ada sambungannya ya.
Terus laporan ke pembentukan TPPK. Setelah membentuk TPPK, Kepala Satuan Pendidikan melaporkan pembentukan TPPK dengan 2 tahapan. Tuh. 1, mengunggah informasi pembentukan TPPK di laman Dapodik. Tuh, ada caranya mereka. Oh, yang kayak gini. Yang pakai suster punya itu, suster dia kan. Oh, apa ID belajar suster kan? Penginputan anggota TPK dilakukan di data perincian sekolah submenu kepanitiaan. Untuk menampilkan referensi TPPK, Satuan Pendidikan harus melakukan tarik data terlebih dahulu. Wah, ribet juga ya, harus tarik data dulu. Terus ada juga pilih referensi TPPK di kolom satuan tugas. Nah, ini caranya ya. Oke, lanjut. Itu laporan pembentukan TPPK juga, ini juga ada cara-caranya. Nah, terus kalau mau lebih lanjut, kita mau tahu informasi lebih jelas, kita bisa baca juknis ya. Cara pelaksanaannya juga ada. Itu ataupun memindai kode QR itu sebagai berikut juga ada itu. Ya, bisa kita pindai. Oke, lanjut. D, pembentukan TPPK. Menjelaskan tentang tata cara pembentukan TPPK, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nih, ternyata tata caranya gini, tata cara pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK sesuai Kemendikbudristek ya, nomor 46 tahun 2023. TPPK berjumlah gasal itu apa? Golongan gasal artinya apa? TPPK berjumlah gasal paling Satu semester ganjil. Satu semester. Ganjil ya, paling sedikit itulah di apa? Di apa memang Kayak gasal memang gitu. jarang Gasal loh genap. gasal dikeluarin. Jarang itu. Gasal genap. Iya, paling sedikit 3 anggota terdiri atas unsur A, pendidik, bukan kepala satuan pendidikan. Ternyata yang jadi anggota ini tidak boleh kepala sekolah, karena kepala sekolah udah koordinator, Mbak Suster. B, komite sekolah atau perwakilan orang tua murid. Oh, mereka juga bisa. C, dapat ditambahkan perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi. Oh, ternyata seperti Arifin, Bu Iyop, dan Pak Arifin itu bisa loh jadikan tenaga administrasinya. 2, bagi sekolah non formal. Nah, yang non formal, anggota TPPK terdiri dari atas unsur pendidik, bukan kepala satuan pendidikan. Nah, itu. Terus yang kalau ketiga, syarat anggota TPPK tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. B, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. C, tidak pernah dan atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Nah, ini kena nih. Catatan, A, TPPK diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. B, semua persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Oh. C, masa bakti TPPK selama 2 tahun dapat diangkat kembali. Oh, ternyata kalau untuk di lingkungan sekolah itu suster hanya berlaku 2 tahun. Tapi kalau dari daerah yang dari dinas daerah tuh kota memilih kepala sekolah untuk menjadi anggota itu 4 tahun masanya, sedangkan dari sekolah itu memilih anggotanya berjangka waktunya cuma 2 tahun, kecil. Oke, bagaimana jika satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk membentuk TPPK? Untuk konteks ini, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota membentuk TPPK dari gabungan satuan PAUD yang tetap memperhatikan keterwakilan unsur dan syarat keanggotaannya. Pastikan Satgas
KSP yang tetap dibentuk dilaporkan ke dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dan mengunggah surat keputusan penetapan Satgas PPKSP melalui laman yang sudah ada. Nah, seperti yang tadi. Nah, ada motonya nih, mari bergerak bersama menciptakan lingkungan pendidikannya inklusif, berkebinekaan, dan iman bagi semua, kemerdekaan beragam setara. Terakhir, prinsip pencegahan, itu jadi B, pencegahan dan penanganan. Menjelaskan tentang prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus diinternalisasi oleh anggota satuan tugas dan TPPK sesuai dengan mandat Kemendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Ini dia konsep 2. Ini konsep 2. Prinsip pencegahan penanganan kekerasan. 1. Non-diskriminatif. Nah, non-diskriminatif sini peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminatif tanpa mengecualikan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, maupun atau pandangan lain yang mereka miliki. Contoh, dalam aspek pencegahannya, TTPK melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, komite sekolah, dan orang tua dalam proses perancangan hingga melaksanakan aktivitas pencegahan kekerasan di sekolah tanpa pengecualian apapun, seperti ras, kulit, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, dan pandangan lainnya yang mereka miliki. TPPK perlu mengembangkan aktivitas pencegahan yang inklusif. Contoh aspek penanganan itu pencegahan, ini penanganannya. TPPK dan atau satuan tugas memberikan penanganan khusus kepada seluruh korban tanpa perkecualian apapun, seperti ras, kulit, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial ekonomi, kemampuan, atau pandangan lain yang mereka miliki. Ya, TPPK dan atau satuan tugas memprioritaskan ataupun mengabaikan kasus tertentu karena pelaku atau korban kekerasan memiliki status sosial tertentu. Misalnya, nih pencegahan contohnya aspeknya. Misalnya apa tuh? Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, baik dari sektor publik maupun institusi yang penyelenggaraan kesejahteraan sosial swasta, pengadilan hukum, kebijaksanaan administratif maupun legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. Itu kepentingan terbaik bagi anak. Contoh aplikasi dalam aspek pencegahan. Nah, ini juga ada nih aplikasinya. Mempertimbangkan dan memastikan bahwa program pencegahan di sekolah tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak dan harus dengan persetujuan orang tua. Nah, ternyata harus minta persetujuan dulu kita nih. Apabila aspek pencegahan itu ada terjadi dan kita mau menindaklanjuti atau kita harus dalam aspek pencegahan ini kan banyak cara itu, kita harus juga minta izin dulu pada orang tua yang anaknya mengalami hal itu, supaya tidak mengganggu tumbuh kembang anak yang harus dapat persetujuan orang tua dan wali mereka. Sekolah tidak mengundang narasumber yang membuat peserta didik tertekan saat seminar sosialisasi pencegahan kekerasan. Sekolah juga tidak memaksa peserta didik untuk menjadi mata-mata dalam pengawasan kekerasan di sekolah. Contoh aplikasi dalam aspek penanganannya juga ada nih, untuk kepentingan kebaikan anak ya, juga ada. TPPK mempertimbangkan bahwa seluruh tindakan tidak akan mengganggu tumbuh kembang anak, baik korban, saksi maupun pelaku. Tim tidak menyudutkan para pihak usia anak dan proses penanganan kekerasan, misalnya saat penelaah kasus, dan harus dengan persetujuan orang tua wali mereka. Nah, walaupun gimana ya, harus tetap minta persetujuan lagi.
TPPK harus memastikan bahwa siswa usia anak tidak terpapar dengan penanganan kasus kekerasan yang akan memberikan mereka trauma sekunder. Oke, partisipasi anak. Anak berhak untuk menyatakan pandangan sendiri secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya. Pandangan-pandangan anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia dan kedewasaan anak. Ya, yang belum mengerti kita ngulang-alik pun jelaskan, takut malah bahaya ya suster ya. Dia nggak mengerti. Contoh aplikasi dalam aspek pencegahan partisipasi anak ya. TTPK melibatkan peserta didik usia anak untuk mengembangkan program pencegahan kekerasan yang tepat diterapkan di sekolah. Dalam diskusi pengembangan program, peserta didik memiliki kesepakatan mengutarakan ide mereka saat diskusi pengembangan. TPPK mengembangkan ide yang diutarakan oleh peserta didik. Oh, ternyata anak-anak ini juga dikasih kesempatan mengutarakan pendapat mereka bila sesuatu dan ayah. Nanti dari tim itu akan mengembangkan kembali itu ide-idenya, mempertimbangkan kembali ide-ide dari anak itu sendiri. Hebat ya. Berarti ini harus bahasanya yang sebenarnya kita itu ya suster ya untuk anak-anak ini. Kita olah lagi supaya dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Nggak gampang ini. Ini harus memang orang yang public speakingnya bagus gitu, dan bahasa tutur katanya yang sangat mengenal dengan pertumbuhan anak ini. Contoh aplikasi dalam aspek penanganan partisipasi anak, TPPK melakukan asesmen kepada si pendidik terkait program seperti apa yang dapat diperbaiki karakter siswa tanpa ada kekerasan, dengan menyadari bahwa apa yang dialami oleh siswa bisa jadi ada pengaruh dari banyak faktor, misalnya media sosial. Betul. Perlu diperhatikan bahwa TPPK tidak melibatkan peserta didik usia anak secara langsung. Misalnya TPPK meminta peserta didik menginvestasi kasus agar terhindar dari trauma sekunder. Oke, lanjut. Keadilan dan kesetaraan gender. Nah, ini keadilan dan kesetaraan gender nih. Sangat nih. Karena masih banyak orang berpikiran kuno anak laki-laki lebih utama ya. Itu sebenarnya salah satu kekerasan bullying yang tidak baik untuk wanita. Karena masih ya suster ya, di lingkungan kita ini mempunyai paham bahwa laki-laki yang diutamakan. Padahal laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama ya. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tanpa memandang gender memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan. Contoh dalam aspek pencegahannya, TPPK dan atau satuan tugas menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam merencanakan hingga melaksanakan aktivitas pencegahan di satuan pendidikan. Misalnya dengan memastikan peserta didik laki-laki dan perempuan mendapatkan informasi yang sama terkait pencegahan kekerasan seksual. Ya, itu sangat penting sekali. Contoh aspek penanganannya itu tadi pencegahannya. Sekarang penanganannya untuk keadilan dan kesetaraan gender. Ketetapan dan atau satuan tugas menggunakan perspektif kesetaraan gender dalam memberikan penanganan kasus kekerasan seksual. Misalnya TPPK tidak melihat jenis kelamin tertentu lebih lemah dan jenis kelamin lainnya dari jenis yang lainnya. TPPK pun memiliki perspektif bahwa peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki potensi untuk menjadi pelaku dan korban. Betul. Kesetaraan hak dan akses bagi disabilitas. Nah, ini dia. Orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak diberikan akses dalam mewujudkan kesamaan kesepakatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Tuh. Ada tuh bahasanya tuh, kehidupan dan penghidupan. Kehidupan adalah pribadi orang itu sendiri, haknya asasi. Penghidupan itu kewajiban yang akan diberikan kepada mereka yang masih membutuhkan, seperti anak-anak ya.
sekolah, makanan, perlindungan, nah itu termasuk penghidupan. Termasuk dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan. Contoh dalam aspek pencegahan ini, orang dengan disabilitas mendapatkan informasi dan edukasi yang sama terkait dengan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Misalnya saat TPPK dan atau satuan tugas melaksanakan edukasi pencegahan kekerasan seksual, perlu memastikan metode penyampaian sesuai dengan kebutuhan orang yang disabilitas. Nah, sedangkan orang bisu harus ada pandai nih kasih bahasa isyarat. Dan orang buta, apakah orang buta bisa mendengar ya Bu Yayan ya? Bisa. Telinganya bagus, kecuali bisu ya. Iya. Telinga dan ini kerjasama dia ya. Iya. Kecuali dia bisu karena trauma kejadian sesuatu, ini masih dengar. Ya kan awalnya normal kan dia, karena kejadian sesuatu jadi ininya gak bisa bicara karena ketakutan trauma tingkat tinggi. Ininya masih bisa dengar. Dalam aspek penanganan kesetaraan hak dan akses bagi disabilitas, TPPK dan atau satuan tugas perlu menyiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan orang yang dengan disabilitas agar proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada orang yang dengan disabilitas dapat ditangani dengan tepat. Misalnya proses investigasi TPPK perlu menyiapkan juru bicara isyarat. Boleh belajar kita nih. Coba 1 jam biar lama. Iya. Setiap pelaksanaan program pencegahan dan ini akuntabilitasnya ya nomor 6 terakhir sampai 8 ya. Setiap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan dengan tanggung jawab termasuk dalam penyediaan sumber daya yang memadai. Contoh akses pencegahan dalam akuntabilitas, kepala sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan yang dilakukan di sekolah, termasuk anggaran dan efektivitas program. Contoh dalam aspek penanganan akuntabilitasnya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan menangani kasus dengan terduga pelaku guru dan kasus dengan terduga siswa dengan sama-sama serius, tidak lebih mengutamakan satu daripada yang lain dan tidak takut karena guru adalah rekan sendiri. Ya. 7. Kehati-hatian. Nah, rupanya dalam ini kita juga ada bahasa kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian memastikan mencegah dan penanganan kekerasan secara hati-hati dilakukan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Contoh aspek pencegahan dalam kehati-hatian ya. Kepala sekolah memastikan penyediaan sarana prasarana misalnya toilet sekolah yang mendukung keselamatan dan keamanan peserta didik. Toilet memiliki lampu terang, bersih, berada di lokasi yang mudah dijangkau dan lain-lainnya. Contoh dalam aspek penanganan itu pencegahan sebelum terjadi. Penanganan ini telah terjadi. Dalam aspek penanganan kehati-hatian perlu memastikan satu, laporan kekerasan yang masuk ke TPPK tidak tersebar ke publik, ya betul, untuk menjaga agar mereka tidak dalam proses itu akan berjalan dengan lancar ya. 2. Keselamatan korban, saksi dan atau pelapor dalam penanganan kasus kekerasan dan atau pemulihan bagi korban dan pelaku berusia anak-anak, dan dapat bekerja sama dengan UPTD PPA atau pihak lainnya yang memiliki keahlian pemulihan. Berarti psikologi nak dipakai ini ya. Keberlanjutan pendidikan ini yang terakhir. Setiap anak menjadi peserta didik harus dijamin keterlanjutan pendidikannya agar dapat terus mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan. Ya, mereka punya hak asasi ya dalam pendidikan, apapun jenisnya. Contoh dalam aspek pencegahan ini sebelum terjadi ini pencegahan dalam keterlanjutan pendidikan dalam pencegahan kita
kekhawatiran kita ada sesuatu hal gitu ya. Jadi cara pencegahan dalam membuat pelatihan penanganan kekerasan untuk TPPK ditekankan prinsip bahwa fokus penanganan agar siswa dapat belajar kembali, sehingga siswa berusia anak juga harus diperlakukan sebagai korban. Dan begitu TPPK dalam memberikan sanksi tidak menghilangkan hak pendidikan pelaku yang masih berusia anak. Pendalaman aspek penanganan itu dalam kelanjutan pendidikan. Jika menemukan siswa sebagai pelaku kekerasan, tim juga memastikan siswa pelaku ini dapat melanjutkan proses belajarnya, misalnya dengan membuat skenario pendampingan daring jika pelaku harus menjalani proses pengadilan anak. Ya, berarti mereka juga masih perlu sekolah walaupun mereka sudah masuk ke tahanan ya. Oke, terima kasih. Cukup.